Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar supaya dalam pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Berdoa, dipersilahkan. Doa cukup. Baik, sebelumnya Bapak ingin tanya terlebih dahulu, sudah pada sarapan Pak belum ini? Sudah. Sudah. Ini Mbak siapa namanya? Yang pakai kerudung putih? Mbak Aira. Mbak Aira. Mbak Aira sudah sarapan. Mbak Sofi juga tadi sudah sarapan? Kedengaran Mbak Sofi? Baik, kalau sudah sarapan, semangat belajar kan ini, Mbak Aira, Mbak Sofi? Sudah siap untuk belajar? Bagus. Oke, Bapak share PPT terlebih dahulu nih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Ardhani. Di sini saya sedang magang di SD Negeri Pakel. Jadi untuk hari ini saya praktek mengajar di kelas 2 menggantikan Bapak Tum. Saya sendiri berasal dari kampus UST atau Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Apakah anak-anak ada yang ditanyakan kepada saya? Tidak. Tidak. Baik, lanjut aja ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama ya. Ini diiringi dengan musik. Sebelumnya kedengaran apa enggak tadi suaranya? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Play lagi. Mari nyanyi bersama-sama. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Langsung bergabung saja ya, soalnya pembelajarannya sudah mulai. Oke,
Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, diharapkan kita dapat menambah semangat nasionalisme kita, apalagi sebagai pemuda Indonesia tentunya kita harus terus membangun semangat agar dapat memajukan negara kita tercinta. Seperti materi kita pada hari ini, yaitu pada tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial, dan pembelajaran 4. Nah, di dalam pembelajaran ini, kita akan masuk materi pada yang pertama, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint melalui Zoom, siswa mampu menganalisis kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang selanjutnya, melalui penugasan lembar kerja siswa dalam WhatsApp Group, siswa mampu menuliskan sinonim dari kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Ketiga, setelah mengamati tayangan PPT melalui Zoom dan teks yang disajikan, siswa mampu menganalisis perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang keempat, setelah mengamati tayangan PPT melalui Zoom dan teks yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang kelima, setelah menyimak tayangan PPT melalui Zoom, siswa dapat menganalisis kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Yang keenam, setelah menyimak tayangan PPT melalui Zoom, siswa dapat mengurutkan nilai mata uang. Baik, yang pertama di sini Bapak punya sebuah teks, yaitu yang berjudul Upacara Hari Sumpah Pemuda. Di sini ada yang tahu kapan Hari Sumpah Pemuda itu diperingati? Ada yang tahu belum? 28 Agustus. 28 Agustus? Siapa? Mas Aryastia. 28 itu untuk tanggalnya sudah benar 28. Untuk bulannya coba yang benar apa? Agustus atau Oktober ya? Oktober. Nah, iya Oktober. Jadi tinggal berapa hari lagi? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 22. Jadi peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, kurang lebih 1 minggu lagi ya. Nah, di sini Bapak punya sebuah teks. Coba siapa yang mau membacakan? Yang berani membacakan? Mas Aryastia. Coba dibacakan, berani tidak? Oh, berani, iya silahkan Mbak. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pemberi upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Baik, terima kasih Mbak. Mbak siapa ini tadi namanya Mbak?
Aira. Aira, baik. Terima kasih Mbak Aira sudah membacakan dengan sangat baik sekali. Sudah lancar dan tepat kosakatanya. Nah, di sini di teks ini tadi pembina upacaranya berpesan apa ya? Ada yang tahu? Berpesan agar ada yang tahu? Nah, di sini pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Di sini pada rajin belajar apa enggak kalau di rumah? Atau rajin nonton TV? Rajin belajar nggih? Ya. Bagus, dipertahankan terus ya semangat belajarnya supaya kita dapat bersatu membangun bangsa. Nah, kemudian di sini ada yang pernah dengar teks Sumpah Pemuda atau belum? Naskah Sumpah Pemuda? Belum. Belum. Baik, di sini Bapak akan tunjukkan. Ini adalah naskah Sumpah Pemuda. Coba gantian Mas Arya Satya. Mari dibacakan naskahnya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Mas Arya Setia sudah membacakan dengan sangat baik sekali. Nah, ini tadi adalah naskah Sumpah Pemuda. Di sini isinya yang pertama ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi seluruh putra dan putri yang ada di Nusantara ini pada zaman dahulu membuat naskah ini. Yang pertama mereka menyimpulkan bahwa mereka mengaku bertumpah darah satu yaitu tanah air Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini semua negara mengakui apa enggak kalau bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia? Setuju apa enggak? Mengakui. Kemudian mengakui atau tidak berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Mengakui? Nah, kemudian kalau yang terakhir, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana? Masih kalau di sekolah gitu pas belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak? Menggunakan ya. Nah, berarti kalian semua di sini sudah termasuk putra dan putri Indonesia. Oke. Jadi pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan sekutunya. Nah, maka berkumpullah para pemuda-pemuda yang luar biasa untuk membentuk sebuah kelompok
dan berjuang bersama demi Indonesia yang merdeka. Jadi pada zaman dahulu ini kan Indonesia di gambar ini dilihat dijajah oleh para company Belanda. Nah, di sini pada saat itu pemuda Indonesia tidak hanya diam saja, tapi mereka berkumpul membentuk sebuah kelompok. Agar apa? Agar supaya mereka dapat berjuang bersama-sama mengusir atau melawan penjajah agar Indonesia dapat merdeka. Nah, ini dia para pahlawan atau pemuda-pemuda yang luar biasa yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Maka sudah seharusnya kita semua sebagai penerus bangsa untuk tetap rajin belajar dan terus berbuat kebaikan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayo berlatih. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, ini. Yang pertama. Bentar. Yang pertama. Yang pertama itu tanah air. Di sini ada 3 pilihan. Tanah air itu tanah kelahiran, tanah liat, atau tanah subur. Kira-kira yang tepat yang mana ya? Tanah kelahiran. Ya, benar. Yang tepat itu tanah kelahiran. Yang nomor 2, bangsa. Itu musuh, masyarakat, atau penjajah. Kira-kira yang tepat yang mana ya? Masyarakat. Ya, betul. Masyarakat. Kemudian yang ketiga ada sumpah. Sumpah itu sama dengan ikrar, ingkar, atau sombong ya. Ikrar. Nah, ya betul. Ikrar ya. Sumpah sama dengan ikrar. Yang keempat ada khidmat. Khidmat itu ribut, khusyuk, atau ramai ya? Kira-kira. Khusyuk. Dengan khidmat berarti dengan khusyuk. Terus yang terakhir ada bersatu. Nah, bersatu itu maksudnya berkelompok, cerai-berai, atau runtuh? Persamaannya. Berkelompok. Berkelompok. Nah, baik. Terima kasih. Ini sudah benar semua pilihannya. Sudah pada pinter-pinter. Ini menunjukkan bahwa kalian rajin belajar ya kalau di rumah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini Bapak punya teks, sebuah teks yaitu tentang mengenal perbedaan suku. Bentar. Mari Bapak bacakan ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Nah, dari teks ini tadi ada berapa suku yang dicontohkan?
Ada yang tahu? Suku apa saja yang dicontohkan? Ada suku 5, betul. Yang pertama ada suku Jawa, Jawa, kemudian ada suku Sunda, Sunda, kemudian ada suku Batak, Batak, ada suku Dayak dan Bali, Bali. Nah, ini yang di atas ini contoh dari suku Jawa. Yang di bawahnya contoh dari suku Sunda. Yang ini contoh dari suku Batak. Ini gambar dari contoh suku Kalimantan. Yang kanan bawah ini contoh dari suku Bali. Ini di sini sukunya apa saja? Suku Jawa semua? Apa ada yang selain suku Jawa? Jawa semua ya? Iya. Iya. Nah, baik. Selanjutnya ini. Ayo berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut dengan sukunya. Nih, sesuai dengan teks tadi. Ada berapa orang di sini? 4 orang. Mari kita pasangkan bersama-sama. Bentar ya. Pilihkan. Yang pertama, Dayu. Dibaca teks yang sebelah kanan. Dayu berasal dari mana? Bali. Dari Bali. Maka Dayu dipasangkan dengan suku Bali. Yang selanjutnya, Itu berasal dari Papua. Maka kita pasangkan itu pada suku Papua. Yang ketiga ada Beni. Beni berasal dari mana? Dari mana? Sumatera Utara. Maka kalau Sumatera Utara sukunya apa? Suku Batak. Ya, betul. Yang terakhir ada Siti. Siti berasal dari Jawa. Ya, bagus. Sudah tepat semuanya. Oke. Kemudian setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini mari kita masuk ke pecahan. Coba di sini Bapak punya sebuah pertanyaan. Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Nah, kira-kira uang 4.000 itu bisa dapat dipecahkan dengan uang berapa aja ya? Ada yang tahu? 1.000. Seribuan berapa? 4. Seribuannya 4. Nah, ya bisa seribuannya 4. Nah, nih contohnya ya. Bisa seribuannya 4, bisa 2.000-an 2, itu nilainya sama-sama 4.000. Ya, bagus. Oke, kemudian yang selanjutnya. Dayu membeli buku gambar seharga 3.000. Kira-kira bisa dibagi pecahan uang berapa saja ya? 3.000 kira-kira bisa bagi pecahan berapa aja ya? Ada yang tahu? Dan 1.000. Ya, ini contohnya bisa
2000 satu lembar ditambah 1000 satu lembar sama dengan senilai 3000. Kemudian 1000 3 lembar sama dengan nilainya 3000. Kemudian 2000 satu lembar dan 500-an 2 keping sama juga dengan 3000. Baik, sekian materi dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Mari sama-sama kita ulas kembali. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama tadi sudah membaca teks apa? Tentang? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, ya. Kemudian tadi sebelumnya kita membaca teks upacara peringatan Sumpah Pemuda. Kemudian tadi kita sudah membaca tentang